Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisno Awalano dengan nomor induk mahasiswa 20200510116 akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat tentang yang berjudul implementasi nilai-nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk karakter semangat belajar siswa. Yang pertama kita akan bahas belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengamatan atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan outputnya yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Apa yang diberikan oleh guru, yakni stimulus, dan apa yang diterima oleh pelajar, yakni respon, harus dapat diamati dan diukur. Nah, jika pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber pelajaran pada suatu lingkungan pelajar. Pada satu lingkungan belajar, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Gagne pada tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Pada makalah ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat pendidikan Indonesia di masa penjajahan. Jadi, yang pertama, pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Tujuan dan kebijakan politik pendidikan yang dibuat dan diterapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan kolonial tidak hanya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif karena setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dan Indonesia mencapai kemerdekaan sebagai penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah tidak menderita tuna aksara atau buta huruf lagi, karena penduduk Indonesia telah lama mengenal pendidikan atau sekolah. Pendidikan kolonial juga melahirkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh pendidikan yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, dan salah satunya Ki Hajar Dewantara. Masuk ke zaman pendidikan pada zaman Jepang. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak ada namanya pembedaan golongan, tapi seluruh masyarakat dapat bersekolah. Kemudian jika masa pada penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda. Maka pada saat pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama, menggunakan lagu Jepang, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Tetapi pendidikan pada zaman Jepang itu lebih buruk daripada pendidikan pada zaman Belanda.
Ketika Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya, masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan perang. Jadi pendidikan sudah ada di Indonesia, atau bersekolah sudah ada di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Tetapi dari zaman penjajahan baik itu Belanda maupun Jepang, tetapi pendidikan di masa Belanda itu masih lebih baik dibandingkan pendidikan di Jepang. Cuman untuk masalah pendidikannya, untuk keterbukaannya pada masa Jepang masih lebih bagus karena Jepang membuka untuk semua kalangan dapat bersekolah. Sedangkan di Belanda hanya orang-orang tertentu yang dapat bersekolah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang gelar Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Tapi pada tahun 1922 lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bahasa Jawanya yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Paku Alaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Selanjutnya, Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil sebagai Soehardi merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Jadi Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya disebut sebagai Bapak Pendidikan, tapi juga disebut banyak gelarnya yang dipanggil oleh masyarakat. Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai dan juga orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang terkenal, yakni Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ingmadiana Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi itulah biografi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki banyak hal yang dapat diteladani di setiap generasi penerus bangsa. Bapak pelopor pendidikan di Indonesia ini merupakan aktivis sosial dan politik yang gencar menggugah kesadaran pribumi tentang pendidikan, tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilik nama asli Raden Maswardi Suryaningrat ini juga tergabung dalam Insulinde, organisasi multi etnis yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, ia mendirikan Indische Partij bersama dengan Douwe Dekker. Beliau yang berprofesi sebagai penulis dan wartawan pun ikut dalam organisasi itu. Ada banyak hal yang dapat kita ambil dari Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama, kegigihan menyuarakan kritik. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang penulis, jurnalis, dan tokoh yang aktif di organisasi pemuda pada masa kolonial Hindia Belanda. Melalui tulisannya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikirannya tentang nasib pribumi di Hindia Belanda. Ia pun mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dinilai tidak adil. Di antaranya adalah kebijakan memungut sumbangan dari warga, termasuk warga pribumi, untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913. Kritikan pedasnya ditumpahkan lewat artikel berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Artikel tersebut dimuat dalam surat kabar The Express pada 13 Juli 1913. Kemudian tidak patah semangat, diasingkan dari bangsanya sendiri tak membuat Ki Hajar Dewantara patah arang. Ia justru membangun mimpi untuk memajukan anak-anak bangsanya lewat jalur pendidikan. Ia juga tertarik pada pemikiran tokoh pendidikan barat seperti Montessori dan Froebel. Pemikiran besar dari para tokoh itu dirangkumnya sebagai sistem pendidikan yang kelak diterapkan di Indonesia.
Berbekal Europees Akta, ijazah pendidikan bergengsi yang berhasil diraihnya di Belanda, ia pun mendirikan lembaga pendidikan bagi kaum pribumi. Selesai menjalani masa pengasingan, Ki Hajar Dewantara kembali ke Hindia Belanda pada September 1919. Jadi kesimpulannya adalah belajar merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Belajar tidak mengenal batas usia, baik itu kita anak-anak, baik itu dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun masih membutuhkan yang namanya belajar. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang dapat dijadikan motivasi untuk kita giat belajar. Dengan melihat perjuangan beliau, semangat beliau, diharapkan kita dapat menjadi seorang cendekiawan seperti beliau yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya bagi Muhammadiyah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.